sebelum pulang itu juga saliman dengan Bapak Ibu guru, dan di rumah juga saya pesani sampai rumah anak-anak bersaliman dengan orang yang dijumpai di rumah. Seperti itu. Saya menginginkan murid-murid tidak hanya cerdas, tetapi mereka juga memiliki karakter yang selama ini sudah mulai memudar ya Bapak Ibu, karena gadget tadi, karena HP. Jadi hal-hal itu saya, kalau dulu mungkin hal biasa ya, zaman tahun 70-an itu karakter itu sudah mereka miliki, tapi sekarang sudah bergeser sesuai dengan kodratnya tadi. Tetapi kita masyarakat timur tidak boleh menghilangkan hal itu. Kita harus tetap menjaga karakter ketimuran kita. Nah, buat pertanyaan utama, pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan kesadaran berperilaku murid untuk penguatan profil pelajar Pancasila, yakni perilaku sopan dan berbicara santun tersebut ya Bapak Ibu. Tindakan atau penyelidikan belum? Iya. Tindakan atau penyelidikan yang saya tuliskan: melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan cara praktik baik dengan cara meningkatkan akhlak mulia peserta didik melalui pembiasaan penguatan profil pelajar Pancasila, berperilaku sopan dan berbicara santun tersebut. Menggali keterampilan melalui pembiasaan baik. Next. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa guru yang memiliki kemampuan tersebut? Guru yang memiliki kemampuan akhlak mulia di kelas. Mungkin guru agama ya Bapak Ibu, yang kita ini kan minta bantuan. Kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk membentuk akhlak mulia? Yang tadi sudah saya pembiasaan di kelas, seperti setiap hari Senin berbicara dengan 10 teman dengan sopan dan santun. Nanti kalau mereka konsisten akan diberikan rewards. Bagaimana langkah-langkah supaya penguatan profil pelajar Pancasila, yakni berperilaku sopan dan berbicara santun, agar kebiasaan ini dapat meningkat? Ya, saya juga mengkomunikasikan dengan orang tua bahwa anak-anak harus bisa berbicara sopan dan santun tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Tindakannya mencari referensi tentang guru yang mampu menyampaikan tentang berperilaku sopan dan berbicara santun, mencari referensi melalui media dan memberi contoh pembiasaan agar terjadi peningkatan kesadaran kepada murid kita. Selain dari teman ahlinya tadi, saya juga sebagai contoh, saya memberikan contoh kepada anak murid bahwa saya selalu berperilaku yang sopan, bertutur kata yang bagus. Seperti itu Bapak Ibu. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah penugasan pembiasaan penguatan profil Pancasila, berperilaku sopan dan berbicara santun di dalam pembelajaran dapat meningkatkan akhlak mulia murid? Nah, seperti itu. Bagaimana agar pembiasaan penguatan profil pelajar Pancasila, berperilaku sopan dan berbicara santun dapat diterapkan di lingkungan sekolah masyarakat? Apakah ada keterkaitan antara pembiasaan penguatan profil pelajar Pancasila, berperilaku sopan dan berbicara santun dengan aktivitas murid? Iya, ini berkaitan sekali karena setiap murid melakukan aktivitas menggunakan perkataan yang santun setiap harinya ya Bapak Ibu, dan perilaku yang baik juga. Seperti itu.
Tindakan penyelidikannya membuat lembar observasi tentang aktivitas murid, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pelajaran akhlak mulia, mencari referensi tambahan ilmu untuk berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Next. Apakah langkah-langkah untuk memulai kebiasaan penugasan, penguatan profil pelajar Pancasila, berperilaku sopan dan berbicara santun? Apakah cara yang digunakan dalam penggunaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berperilaku sopan dan santun? Bagaimana usaha untuk menjaga keberlangsungan penugasan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berperilaku sopan dan santun, berbicara santun agar terus dapat dilaksanakan setiap hari di kelas maupun di luar kelas? Tindakan yang dilakukan, yang pertama membuat perangkat pembelajaran yang sesuai ya Bapak Ibu tentang akhlak mulia. Yang kedua, membuat lembar kerja peserta didik LKPD yang juga instrumen penilaian yang tepat, mencari orang yang mampu memberikan teladan yang sesuai dengan akhlak mulia peserta didik dan materi pelajaran. Mungkin di pelajaran agama PPKN itu ada biasanya pembelajarannya ini ya Bapak Ibu ya, berbicara yang baik dan berperilaku yang sopan. Memberikan reward pada peserta didik yang mampu memiliki sikap berakhlak mulia dan motivasi belajar yang tinggi. Nah, saya juga memberikan reward kepada peserta didik yang memiliki kebiasaan yang baik tadi dan memiliki motivasi belajar yang tinggi Bapak Ibu. Sekarang atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pembiasaan profil Pancasila, berperilaku sopan dan berbicara santun dalam setiap pembiasaan dapat berjalan baik dan konsisten? Jadi ada orang yang memonitor, karena setiap tindakan kalau tidak ada monitoringnya kita tidak tahu, tidak bisa menilai ini sudah berjalan dengan bagus apa belum. Jadi adanya evaluasi nih Bapak Ibu. Tindakan dan pendidikan, membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang baik, menuju koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Itu wawasan yang saya dapatkan dari guru penggerak. Jadi itu adalah cara-cara untuk membuat visi yang bagus Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Membentuk peserta didik yang berbicara santun, berbicara santun dan berperilaku sopan. Nah, tadi kita sudah dengarkan. Nah, ini kan beliau tidak mungkin bekerja sendiri Bapak Ibu ya. Nah, nanti tolong ini Bapak Ibu memberikan mungkin pertanyaan biar ini menjadi jelas, atau kalau memang sudah jelas mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan-masukan, saran-saran sehingga prakarsa perubahan beliau ini benar-benar bisa dilaksanakan. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin pertanyaan boleh, masukan boleh ya. Kritik juga boleh ya. Silakan Bapak Ibu. Dari siapa? Saya akan memberikan, karena mirip ya dengan prakarsa saya. Jadi bagaimana Bu Asu kita bersama-sama untuk mencapai tujuan baik ini supaya mampu terrealisasi untuk sekolah kita, supaya sekolah lain itu bercermin dengan sekolah kita. Waduh, SDN 2 Karangina itu ternyata yang menonjol tuh anaknya. Anaknya tuh berbicaranya sopan kayak gitu. Jadi kita dikenal dengan seperti itu ya Pak. Oke, saran untuk kita bersama,
Kita nanti bikinkan anak-anak itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 mereka untuk mencari berlaku sopan itu seperti apa menurut mereka. Kemudian kita tuangkan dalam bentuk gambar atau poster. Kalau anak kecil-kecil kan biasanya belum bisa, harus kita bantu kalau kelas bawah. Kalau kelas atas insya Allah mampu untuk membuat merancang poster Pak, karena di pelajarannya ada. Jadi kita arahkan ke situ. Kalau di pelajaran itu kan tentang poster alam, poster menjaga kebersihan, itu kita arahkan ke sana. Kemudian poster itu kita tempel di depan-depan kelas. Jadi kelas sekolah kita menjadi ramai dengan poster itu. Harapannya anak-anak bisa melakukan dengan hari-hari dan memunculkan suatu karakter yang baru dan yang positif. Terima kasih Bu Hasron.